Oke, selamat sore teman-teman. Ya, hari ini kita itu mau bahas sedikit atau kita belajar sedikit bareng tentang airlift dalam kolam koi. Jadi, kolam koi itu ada yang pakai pompa, ada yang airlift, ada juga yang airnya baru terus, kalau itu yang sumbernya banyak ya, sumber airnya. Jadi kalau yang punya saya ini pakainya pompa, nanti ada yang airlift itu kita bahas plus minusnya apa, terus kita juga bahas teorinya seperti apa. Nanti kelihatan kok dari teorinya seperti apa, dari prakteknya juga seperti apa. Oke teman-teman, jika ingin belajar bareng dengan saya silahkan nanti komen. Terus kalau ada masukan silahkan kasih masukan ke saya. Terus kita bahas airlift pada kolam koi. Oke teman-teman, jadi lanjut tadi ada bahasannya. Ada 3 pilihan yang kita bisa pilih. Biasanya kita pakai yang satu namanya dripping. Dripping itu selalu berganti air di kolam koi. Nah ini pilihannya kalau yang orang-orang punya air berlimpah di dekat sumber itu no problem lah, nggak masalah. Terus kadang saya itu pakai pump, jadi ya nggak pakai itu, tapi pakainya pakai pompa. Nah ini ada yang satu sistemnya dripping itu full ganti, 2 itu pompa, 3 itu airlift. Mungkin ada lagi nanti yang lain, silahkan komen ya, itu buat tambahan saya juga. Jadi yang kita bahas hari ini adalah airlift atau penggantian pompa menggunakan aerator. Jadi aerator nanti digunakan untuk mensirkulasi, jadi menggantikan air dengan sistem airlift ini bisa buat sirkulasi satu kolam ya. Terus ini kita bahas teorinya, terus kedua nanti kita bahas pemilihan aerator yang pas untuk sistem airlift. Terus yang ketiga praktek, dan ini nanti juga kita bahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari sistem-sistem yang ada di sirkulasi kolam koi. Oke. Kita bahas yang teorinya dulu. Jadi ini airlift sistemnya sangat sederhana sebenarnya teman-teman. Jadi di sini ada aerator. Terus ini ada pipa yang nanti balik ke chamber. Jadi desainnya nanti diusahakan permukaan air yang balik ke kolam itu nggak usah tinggi-tinggi segini aja. Jadi airnya nanti keluar, tenaganya nggak begitu ngangkat berat ya. Terus bagaimana sih prinsipnya itu bekerja ya? Semakin dalam dan semakin besar pipa yang nanti ada di chamber terakhir untuk mengembalikan ke chamber utama. Jadi ini kita ibaratkan di chamber terakhir, terus nanti dia yang di sini itu nanti larinya akan ke chamber ke kolam utama. Kerjanya adalah dari si sistem ini, dari resin ini kan ada, nanti kita bisa lihat beli itu literannya atau flow-nya berapa. Misal ada LP60 itu 60 liter atau 80 atau berapa, nanti kita lihat grafiknya per menit. Terus di sistem ini sendiri dia itu bekerjanya itu di kedalaman berapa, dia yang optimal, nanti kita baca grafiknya bareng-bareng teman-teman ya. Itu terus bagaimana sih airlift bekerja? Sama chamber 3, 2, 1 mau double wall, single wall pakai biasa. Terus pompa terakhir dikasih UV dan lain sebagainya. Chamber terakhir kasih UV. Tapi di sini ini prinsipnya adalah dia itu menyemburkan udara yang ada di ini, di pipa gini ya, pipa elbow misal dalamnya 2 meter gitu ya. Di kolamnya ini dipasang di 1,5 meter atau 2 meter. Nah ini di elbow ini kita dok, terus kita kasih drat, selang masuk plug gitu kan. Nah selang masuk ini nanti udara yang di sini itu akan terkumpul di sini karena dia elbownya itu yang Y ya, kalau yang beli ya yang Y. Terus nanti kan dia terisi penuh nih, terisi penuh udara dengan tekanan, dia nanti akan keluar di sini. Terus akhirnya dia nanti akan, yang ini namanya airlift, akan mengangkat, karena dia nanti udaranya full di sini, dia akan mengangkat sampai dengan mengangkat air yang ada di jarak ini, terus sampai dengan dia akan keluar ke sini gitu. Jadi sistemnya sebenarnya sangat sederhana, tetapi nanti harus memikirkan berapa diameternya si pipa, berapa kekuatan si aerator. Jadi aerator itu buat nggak bohong, nanti bisa kita lihat ya. Misal
di sini pakai yang apa 120 liter per menit. Oh bagus banget. Kasih pipa yang gede 4 in, nanti hitungannya kan misal 1 menit itu 120 liter. Jadi 120 liter yang ada di sini itu udara langsung masuk, dia akan mengangkat. Gitu ya. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Pompa yang biasanya di sini yang misal di sini ada pompa yang biasanya sini pompa, terus di sini masuk balik lagi ke mana ke kolam utama yang di sini chamber 4, diganti ini pompa nggak ada, diganti dengan udara yang akan masuk ke sini mengangkat air yang ada di dalam pipa ini. Semakin besar itu semakin bagus sebenarnya untuk apa namanya, untuk transfer air, tapi juga dipikirkan volumenya di sini berapa. Kalau besar tapi ini uang udaranya ini nggak bisa full, ya nggak akan ngangkat sekencang mungkin gitu. Terus yang apa namanya, yang perlu dipikirkan lagi adalah setting di sini. Jadi kalau pada saat biasanya itu pipa terus masuk ke waterfall, ini nanti misal di sini wallnya yang terakhir mau dimasukkan ke chamber utama, dia nanti di lubang ya teman-teman. Terus ini diperkirakan volumenya setengahnya ini. Jadi misal di sini kolam full 2 meter, permukaannya paling atas di sini, ya ini disetting ya minimal itu di tengah-tengah lah, jangan kalau terlalu naik permukaannya di sini tapi dianya di sini, wah serem itu nanti kekuatannya berat ya. Itu terus di sistem ini ya, sistem ini kelebihannya adalah yang pasti hemat energi. Karena apa teman-teman, energi yang ini jika digunakan untuk pompa yang misal yang 50 watt itu cuma dapat mungkin yang sekitar 10 ribuan, mungkin nggak nyampe, malah 10 ribuan ini kalau nggak salah 70-an watt. Jadi kalau yang ini itu sangat hemat energi, teman-teman bisa pakai ini untuk salah satu pilihan. Yang pertama, di kolam nanti nggak perlu tambahan aerator lagi karena oksigennya udah banyak, karena dia akan balik lagi ke kolam kan, di sini sudah banyak oksigen. Yang kedua, hemat energi ya, pasti hemat energi. Karena apa, ini kekuatan 50 watt saja kemungkinan kalau dihitung dengan hitungan yang benar, pipa 3 inch misal ya, terus kedalamannya semakin dalam semakin banyak flow yang akan dihasilkan. Tetapi dipikirkan juga kekuatannya si aerator, semakin dalam semakin bagus sebenarnya ya. Itu terus untuk kekurangannya sendiri, teman-teman nanti akan mendapatkan kendala di maintenance, karena rata-rata aerator itu menggunakan membran. Jadi membrannya ini kalau lama-kelamaan tenaganya akan berkurang, jadi di sini itu akan berkurang. Jadi kayak kalau pompa kan dibiarin aja cuma di maintenance bersih, kalau membran ini harus sedia spare-nya teman-teman, spare-nya harus siap. Terus setelah siap baru diganti per berapa bulan, karena dia kan kerjanya kalau pernah buka aerator itu kayak membran terus dipencet-pencet kayak pompa itu. Jadi itu yang jadi minus. Terus yang ketiga minusnya itu sebenarnya selain dia pakai membran, maintenance-nya juga ribet. Yang ketiga itu minusnya adalah untuk beli modal awal yang di sini ini lumayan mahal teman-teman. Selain selain kita maintenance-nya juga agak ribet, tapi modal awalnya, investmentnya itu tinggi. Jadi itu yang jadi pemikiran, mungkin bisa dipikirkan sendiri antara modal awal versus pemakaian energi versus maintenance. Kalau kita nyemplung full di kolam, maksudnya kita punya orang yang bisa memanage itu, kalau kita punya kerjaan yang lain di luar sana itu pakai ini is okay. Tapi kalau kita pribadi harus pakai ini. Saya kenapa nggak pakai airlift, karena ya itu satu, saya nggak bisa handle full. Kalau ya pas mati atau apa, ini selangnya ada yang bocor dikit, tenaganya kan berkurang, flow-nya berkurang. Beda dengan pompa on, begitu maintenance paling pompa itu nggak apa-apain 4 bulan aja nggak masalah gitu ya. Jadi itu prinsip kerjanya, udara masuk keangkat, airnya ikut keangkat, balik lagi ke kolam, sudah. Itu prinsip utama. Terus minusnya tadi saya sebutkan,
plusnya saya sebutkan. Terus next ini kita nanti membahas tentang bagaimana memilih aerator yang tepat untuk kolam kita masing-masing. Oke, lanjut. Oke, kita ke bahasan kedua. Bahasan kedua adalah memilih aerator yang pas untuk pemakaian kita di kolam kita. Jadi yang perlu diingat adalah kedalaman per meter itu mempengaruhi banget tentang pressure yang ada di dalam aerator tersebut. Misal gini, kita beli LP60. LP60 itu grafik tertingginya adalah 80 liter per menit ya. Ini 80 liter per menit di pressure 0. Jadi pressernya 0. Jadi kedalamannya itu di permukaan di kedalaman 0 meter. Terus dia bisa menghasilkan 80 liter per menit. Itu kenceng teman-teman. Tetapi dia nanti kan ada pressure maxnya. Jadi kalau beli aerator itu ada pressure max dan flow itu yang dihasilkan outputnya itu berdasarkan liter per menit. Jadi di pressure 0, jadi di permukaan air dia menghasilkan 80 liter per menit. Tetapi semakin dalam, nah ini kalau ini air pressure MPa itu hitungannya MPa itu 1 MPa itu 10 bar. Sedangkan untuk satu atmosfer ya, 10 atmosfer itu hitungannya gimana ya? 1 atmosfer itu 0,1 bar. Jadi kalau 10 atmosfer 1 bar. Jadi kalau ini tinggal gini aja. Kalau MPa ini tinggal digeser nolnya ke belakang 1. Jadi misal digeser ke belakangnya 2, karena kalau 1 ATM itu sama dengan 0,1, kalau 1 bar itu sama dengan 10 MPa. Terus gampangnya gini, kita geser aja angka ini 2 ke belakang, 1 2. Jadi tinggal baca. Misal di kedalaman 0,015. Nanti teman-teman kalau beli ya, MPa ini tinggal dikalikan 10, hasilnya nanti meter kedalamannya. Jadi misal ini ini 1 2 dikalikan 10 kan 1 2 3,5. Dia nanti di kedalaman 3,5 meter ya. Flow yang dihasilkan itu paling mentok itu di angka paling ya ini sekitar 18 liter per menit. Kalau di full ini paling sekitar 37 ya, nggak bisa keluar. Jadi kedalaman 3,7 meter LP60 itu tidak bisa menghasilkan oksigen di dalam sama sekali. Jadi itu yang perlu dipikirkan untuk teman-teman sebelum beli ya. Ini nanti air pressure tinggal kalikan 10 gitu aja. Hitungannya agak ribet, tadi sudah tak hitungin. Dia nanti konversi ke MPa ke bar ke dari atmosfer, nanti ketemu di kedalaman ini. Ini tinggal digeser 2. Nah misal kita teman-teman mau pakai LP60 di kedalaman 1 meter. 1 meter kan di area sini ya. Di area sini itu ini nanti ketemu berapa? Nah ini ketemunya sekitar 60 liter per menit. Masih bisa dipakai kedalaman 1 meter ya. Kedalaman 1 meter bisa seperti itu. Tapi kalau untuk kedalaman kolamnya misal 2 meter, kita tarik paling di sini mungkin ini cuma 50 ya. Kedalaman 2 meter itu turun flownya 50 liter per menit. Nah itu perlu diketahui basicnya. Jadi kalau yang tadi nyemprot tadi cuma 50 di kedalaman 2 meter, jadi akan berkurang. Mungkin pakai 2 atau pakai yang LP 100 ini lebih kuat, kita lihat. Buatnya juga lebih gede pasti. Nah ini kedalamannya dipikirkan juga untuk kedalaman dan flow-nya yang akan berkurang. Semakin tinggi flow berarti air yang dihasilkan yang akan diangkat oleh si udara masuk ke dalam kolam utama lagi akan semakin tinggi teman-teman. Semakin kecil udara
karena dia kuat-kuatan nih, pressure air dan pressure angin. Jadi kalau teman-teman bisa coba aerator kecil itu, kalau di atas dia lembungnya banyak, dicelupin dalam itu habis udaranya. Ini yang disebut grafiknya. Semakin tinggi semakin dalam kolam dimasukkan ke si aerator itu, yang batunya itu dimasukkan semakin dalam, dia akan semakin kecil ya. Ini grafiknya ini. Perlu dipikirkan. Kalau pakai 4 in, saya rekomendasi pakai LP100 kedalaman 2 meter. Kalau pakai LP60 ini pakai 3 in, ini pakai kedalaman 2 meter aja juga masih berani lah, 60 liter per menit juga lumayan kenceng. Flow-nya nanti yang dihasilkan tinggal dihitung aja, dia akan keluar itu 1,5 kali 3 in, berapa kali dia keluar pluk, berapa detik tinggal dihitung aja. Volumenya PR kuadrat T gitu, udah ketemu teman-teman. Liter per detiknya, liter per sekuensnya berapa, nanti terhitung 1 jam berapa, pasti akan lebih tinggi. Ini ada yang teman saya yang di Cerah Koi di Om Anto dan Om Rudi itu pakainya ya model seperti ini, pakai LP62 kalau nggak salah, per kolam itu satu-satu, mantep. Jadi kolamnya bening, udaranya banyak. Ini untuk teman-teman yang suka kolam yang sepi, maksudnya nggak pakai ornamen sama sekali. Kalau saya seneng yang gitu, kolamnya tenang, nggak banyak ornamen, dilihat itu nggak goyang-goyang gitu ya. Ini sistem airlift pada kolam koi. Setelah itu nanti kita akan praktek, jadi teman-teman nggak perlu bingung. Yang chamber terakhir yang biasanya pakai pompa diganti dengan ojek. Ojeknya nanti tuh guyumi loh tuh. Pompa yang terakhir diganti dengan udara yang dimasukkan ke pipa ya. Kalau LP60 pakai 3 in aja, saya ngomong di kedalaman 2 meter. LP100 pakai 4 in di kedalaman 2 meter. Itu sudah bagus, flow-nya dapat. Coba kita coba LP100 ya. LP100 itu kedalaman 2 meter itu paling segini ya. Kedalaman 2 meter itu masih dapat hampir 100. Udah kenceng banget teman-teman. Kasih pipa 4 ini udah jagoan. Sip. Ya. Nanti kalau ada masukan silahkan di komen. Setelah ini kita akan praktek. Kecil. Ini mudeng saja. Kita akan praktek ke kolam bagaimana si yang kita terangkan tadi itu bekerja, tapi cuma prototipe ya teman-teman, bukan yang gede. Kita pakai hanya 14 liter per detik di kedalaman 1,7 aja udah hilang itu ya. Oke, lihat nih kolamnya di situ, tinggal kita, nah itu ada memean. Jadi rumah saya itu kayak gini. Ini kameramennya Mas Tito ganteng ya. Terus ini kolamnya di sini. Ini ruang TV saya yang biasanya dipakai. Oke, kita lanjut untuk praktek. Oke, setelah kita bahas teorinya tadi, jadi teorinya panjang lebar mengenai kekurangan, kelebihan, terus hitungannya aerator seperti apa, kedalaman berapa dan lain sebagainya ya. Terus modal di awal plus minus sistem tersebut apa ya. Ini kita langsung praktek yang tadi saya terangin, bahwa udara yang akan masuk ke sini itu akan mengangkat di air yang ada di sini. Jadi airlift itu bukan pengangkatan air, tapi sebenarnya air dalam bahasa Inggris itu udara. Jadi udara yang mengangkat air, semakin dalam semakin gede, semakin banyak volumenya udara untuk naik itu, semakin banyak volume yang air yang akan dihasilkan dari dari sistem airlift itu sendiri. Ini saya pakai pompa subuh, aerator subuh, cuma 14 liter per menit. 14 liter nggak banyak, ini nggak standar kalau nanti buat yang dalam ya. Terus pressure-nya kecil banget, jadi kalau ini semakin dalam nanti semakin hilang. Jadi sama seperti yang saya terangin, bahwa semakin dalam kolam itu membutuhkan pressure yang semakin tinggi, bukan flow-nya. Kalau flow kan berapa liter per menit, pressure-nya itu berapa. Nah ini kita coba praktek airlift itu berjalan. Jadi air nanti ke sini, angin ke sini ya, angin ke sini, terus yang saya terangin, terus nanti akan mengangkat air yang ada di sini. Jadi gitu. Ini nggak pakai pompa, langsung nanti bisa mensirkulasi air. Jadi yang saya terangin tadi itu dari chamber 4, prosesnya sama persis. Terus yang beda hanya ini aja, yang dari chamber 4 ke dalam
kalau yang biasanya ngangkatnya pakai pompa, ini ngangkatnya pakai udara yang mengangkat air ya. Ini coba nih lihat nih teman-teman. Nih, ini namanya sistem air lift. Jadi kalau semakin besar diameternya, semakin besar diameter pipa, semakin besar udara yang dihasilkan. Terus dia itu nanti akan menghasilkan air yang akan keluar dari dari sini. Jadi kalau teman-teman setting untuk air lift, jangan terlalu tinggi gini, nggak akan keluar ya, keluar dikit-dikit gini. Harus semepet mungkin dengan permukaan air yang ada di kolam. Nah gitu. Ini padahal cuma 7 watt, cuman 7 watt untuk 1 jamnya. Coba bayangkan jika ini bisa mengangkat pressure-nya tinggi gitu dalam, ini pasti lebih banyak lagi kalau diameternya juga lebih besar ya, gitu ya. Kita sudah bahas teori, praktek. Coba monggo silakan praktek kalau mau yang pengen coba di kolamnya masing-masing. Pilihan ada di tangan Anda, plus minusnya sudah saya bahas, tergantung teman-teman yang mau sistem seperti apa gitu ya teman-teman. Jangan lupa terus menonton video saya. Untuk support saya juga, subscribe, like, dan komen. Ciao, makasih. Ada yang lupa, saya mau kasih tips. Jadi kolam saya ini gitu loh, ini nggak pakai ini nggak pakai ya, kolamnya itu nggak pakai aerator, tapi dia itu nabrak chamber aja sih, cuma tapi nggak di atas permukaannya gini terus nabrak gitu kan berisik. Ini enggak, ini masuk tapi udaranya tetap banyak. Caranya gimana ya, ini sedikit tips. Kalau di waterfall kan ngurangi flow pompa, jadi turun itu paling kalau naik setengah meter jadi sunsun 5.800 jadi turun ke 5.000. Kalau kalau ini kan full, jadi head 0 ya, moga-moga 5.800 itu full di sini. Tetap banyak udara, tetap tetap banyak flow-nya. Ini gini, nggak berisik lagi. Saya copot di elbow-nya ini, saya bor mepet dengan nih teman-teman, elbow-nya itu mepet dengan permukaan air supaya pada saat dia lewat, kalau dibor di sini kan dia airnya keluar, dia nanti masuk, terus dia dapat udara masuk venturi, jadi nggak begitu berisik. Lihat nih udaranya yang dihasilkan, kelihatan kan tuh, perempulnya banyak sekali. Nah gitu ya, nggak berisik lagi.